PT Jasa Tirta Luhur didirikan pada tahun 2018, merupakan anak perusahaan Perum Jasa Tirta II, badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang sumber daya air dengan kepemilikan saham sebesar 99%. PT Jasa Tirta Luhur, yang biasa disebut PT Jatiluhur, bergerak di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dalam kemasan, dan jasa konstruksi, dengan visi dan misi sebagai berikut. Setelah berdiskusi dengan mentor kami, yaitu Pak Dendri, dirumuskan beberapa masalah, yaitu yang pertama kita melihat dari kondisi profitabilitas dan keuangan. Laporan keuangan perusahaan menunjukkan bahwa pendapatan usaha menurun signifikan hampir 42% pada tahun 2024. Arus kas operasional perusahaan juga negatif karena masih bergantung pada utang bank. Ditambah lagi margin laba tipis menunjukkan bahwa kinerja keuangan belum cukup kuat untuk menopang pertumbuhan bisnis. Kemudian masalah yang kedua adalah struktur organisasi. Saat ini, Direktur Utama masih merangkap fungsi operasional serta tidak adanya unit pengendali proyek yang khusus juga menjadi masalah, membuat koordinasi lintas fungsi menjadi lemah. Akibatnya akan berisiko mengalami penurunan efisiensi dalam pelaksanaan proyek. Masalah yang ketiga yaitu kesiapan SDM dan legalitas. Perusahaan masih kekurangan tenaga ahli bersertifikat atau SKA yang sesuai dengan syarat vendor konstruksi. Selain itu, kurangnya tenaga profesional dalam bidang teknik, proyek, dan keuangan juga menjadi hambatan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur organisasi belum sepenuhnya memenuhi standar industri konstruksi skala nasional. Masalah yang terakhir yaitu ada peluang besar yang belum perusahaan manfaatkan, yaitu aliansi strategis. Sebagai anak usaha BUMN, perusahaan bisa menjalin kerjasama sinergi dengan BUMN lain. Sayangnya hal ini belum terjalin. Perusahaan juga belum memiliki struktur kontrak non-ekuitas yang siap untuk dijalankan. Padahal ini bisa menjadi jalan untuk pertumbuhan baru. Nah, dari pemetaan masalah tersebut, disusun 3 pertanyaan yang akan dibahas pada penelitian ini. Yang pertama, bagaimana strategi pengembangan unit bisnis konstruksi dapat dioptimalkan untuk meningkatkan margin keuntungan dan menciptakan sumber pendapatan baru yang lebih stabil bagi perusahaan. Dan yang kedua, bagaimana struktur organisasi yang efektif dapat dirancang untuk mendukung pertumbuhan dan profesionalisasi unit bisnis konstruksi pada perusahaan. Yang ketiga, faktor internal dan eksternal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam proses penguatan kapabilitas perusahaan untuk menjadi vendor konstruksi resmi skala kecil dalam proyek-proyek BUMN. Nah, selanjutnya kita lihat ke pembahasan. Berdasarkan permasalahan yang telah kami identifikasi, kami merekomendasikan PT Jasa Tirta Luhur untuk menerapkan aliansi strategis. Aliansi strategis adalah kesepakatan antara 2 atau lebih perusahaan untuk bekerja sama dalam pertukaran, berbagi, atau pengembangan bersama guna mencapai tujuan strategis yang saling menguntungkan. Pada immersion program ini, kami merekomendasikan PT Jasa Tirta Luhur menerapkan aliansi strategis dengan salah satu perusahaan BUMN, yaitu PT Jasa Marga Toll Road Maintenance. Mengapa kami merekomendasikan teori aliansi strategis? Pertama, adanya sinergi kompetensi inti PT Jasa Tirta Luhur, di mana PT Jasa Tirta Luhur ini memiliki spesialisasi dalam konstruksi saluran air atau drainase, sedangkan PT Jasa Marga mengelola jaringan jalan tol dan bertanggung jawab atas infrastruktur, termasuk sistem drainase. Yang kedua, efisiensi proyek dan pengurangan biaya. Proyek konstruksi jalan tol dengan sistem drainase yang baik akan mengurangi risiko banjir ataupun kerusakan jalan. PT Jasa Marga tidak perlu membangun kompetensi konstruksi air dari awal, sedangkan PT Jasa Tirta Luhur dapat mengakses proyek skala besar. Dan selanjutnya, dengan aliansi strategis, maka akan ada peluang inovasi dan pengembangan green infrastructure. PT Jasa Tirta Luhur dapat membuat konstruksi saluran air yang berbasis green infrastructure, di mana upaya tersebut akan mewujudkan komitmen ESG melalui Green Toll Road. Untuk mitigasi, kedua perusahaan dapat menetapkan perjanjian kontrak yang rinci, mekanisme koordinasi secara formal, serta pembagian peran dan keuntungan yang adil. Dalam menjaga keberlanjutan bisnis, PT Jasa Tirta Luhur juga perlu menerapkan Good Corporate Governance atau GCG, yang merupakan sistem dan prinsip tata kelola perusahaan dengan tujuan memastikan bahwa perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Penerapan GCG juga bertujuan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.
Selanjutnya kita masuk ke analisis struktur organisasi. Pada PT Jasa Tirta Luhur, Direktur merangkap banyak fungsi, sehingga perlu dilakukan restrukturisasi organisasi. Ini bertujuan untuk menciptakan perusahaan yang lebih profesional, kompetitif, dan mengedepankan prinsip DCG. Kita masuk ke analisis working capital management pada PT Jasa Tirta Luhur. Telah dilakukan perhitungan, kas lancar dari PT Jasa Tirta Luhur tidak dapat menutupi kewajiban lancarnya. Ini berdampak pada likuiditas perusahaan, sehingga kita memiliki beberapa saran dan masukan yang bisa digunakan oleh PT Jasa Tirta Luhur. Dari sisi manajemen keuangan, pertama ialah seleksi proyek. Karena keterbatasan modal, PT Jasa Tirta Luhur tidak dapat mengambil semua tender, maka prioritaskan proyek dengan cash flow cepat untuk memaksimalkan perputaran arus kas yang terbatas. Yang kedua, dengan diversifikasi sumber pembiayaan, perusahaan dapat melakukan efisiensi dengan cost sharing. Yang ketiga ialah skema pembayaran, membuat kontrak kerja dengan sistem pembayaran 50/50 atau 50/20/30, terutama mengusahakan down payment dari klien. Dan yang keempat ialah manajemen modal kerja, dengan menggunakan utang jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan operasional harian, sehingga tidak terlalu membebani arus kas operasional. Yang terakhir, kalau kita lihat kondisi organisasi PT Jasa Tirta Luhur saat ini, ada beberapa tantangan utama. Direktur masih merangkap banyak fungsi, tidak ada unit pengendali proyek yang khusus, dan SDM pun belum memiliki sertifikasi teknis yang memadai seperti SKA. Kondisi ini tentu membuat organisasi kurang efisien dan berisiko menghambat kinerja. Perbaikan yang kami sarankan adalah restrukturisasi organisasi agar lebih jelas dan profesional dengan mengutamakan prinsip good corporate governance. Misalnya, memisahkan fungsi perencanaan dan eksekusi proyek, lalu menambahkan direktorat keuangan dan SDM yang berdiri sendiri supaya beban direktur utama tidak terlalu berat. Untuk pekerjaan lapangan bisa lebih fleksibel dengan menggunakan tenaga outsourcing sesuai kebutuhan. Yang tidak kalah penting adalah menjaga tata kelola perusahaan. Karena itu, kami juga menyarankan pembentukan komite audit. Kehadiran komite ini akan memperkuat penerapan DCG, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap kinerja keuangan maupun proyek. Jadi, dengan kombinasi restrukturisasi organisasi, pemenuhan tenaga ahli bersertifikat, dan pembentukan komite audit, PT Jasa Tirta Luhur dapat menjadi perusahaan yang lebih profesional, kompetitif, dan siap bersaing di industri konstruksi. Setelah dari pembahasan, rekomendasi dan masukan, berikut beberapa dokumentasi pada kegiatan immersion kami. Ada kunjungan langsung ke kantor PT Jasa Tirta Luhur, kemudian dokumentasi proyek PT Jasa Tirta Luhur, dan yang terakhir dokumentasi diskusi internal kelompok kami. Sekian dari kelompok 9, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.